Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Dapat dipastikan, baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mujtahid memiliki guru yang sama dan berbagi ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mujtahid pernah berguru pada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Coba kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Beliau sudah membuat buku yang berjudul Konspirasi Yahudi dan Rungkannya Dinasti Pahlawi. Jadi teman-teman, buku ini dibuat dalam rangka menguatkan clippingnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun teman-teman, sayang seribu saya, justru buku ini bukan malah menguatkan clipping daripada Kiai Haji Imad, tapi justru merungkankan clipping Kiai Haji Imad. Cie, ada yang ketipu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, 2 tahun ini energi kita terkuras pada isu nasab, dan bukannya malah berkurang, ternyata teman-teman makin kesini makin banyak mujaddid baru teman-teman. Ya, dimana sekarang ini muncul satu tokoh baru, yaitu Kiai Haji Alawi Nur Alam ya, kalau nggak salah. Beliau sudah membuat buku yang berjudul Konspirasi Yahudi dan Rungkannya Dinasti Pahlawi. Jadi teman-teman, buku ini dibuat dalam rangka menguatkan clippingnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun teman-teman, sayang seribu saya, justru buku ini bukan malah menguatkan clipping daripada Kiai Haji Imad, tapi justru merungkankan clipping Kiai Haji Imad. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan ini sangat bertentangan dengan clippingnya Kiai Haji Imad, teman-teman. Ya, mari kita simak dulu seperti apa isi atau paling tidak ya cuplikan kecil daripada isi buku yang dikarang oleh Kiai Haji Alawi Nur Alam ini, teman-teman ya. Konspirasi Yahudi dan Rungkannya Dinasti Pahlawi. Ini dalam salah satu babnya saya berikan judul baca nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi di dalam satu bab buku itu beliau menyebutkan bahwa ada bab namanya melacak eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir. Video beliau ini Al-Fakir ambil dari VT beliau di TikTok ya teman-teman. Kita baca coba ya teks yang ditulis beliau. Imam Ahmad Al-Muhajir lahir tahun 250 Hijriah di Irak. Imam At-Tabarani lahir tahun 260 Hijriah di Iran. Kedua-duanya mujtahid dan imam sunni. Tapi mengapa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak ada catatan dari ulama-ulama di Irak dan Iran? Sesama mujtahid itu sudah biasa saling mengunjungi dan barter riwayat. Tapi ini nihil, silakan disimak. Nah begitu teman-teman. Jadi mungkin arahnya udah mulai ketebak, tapi coba kita simak dulu ya teman-teman video dari beliau. Biar kita kerucutkan antara eksistensi Imam At-Tabarani dengan Imam Ahmad Al-Muhajir secara sederhana. Berikut, Imam At-Tabarani 10 tahun lebih muda daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Tahun 300 Hijriah, Imam Ahmad Al-Muhajir kurang lebih berusia 50 tahun dan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Dan sudah pantas menjadi salah satu muridnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Apabila beliau memang sebagai mujtahid dan imam sunni yang banyak dikatakan oleh perintah termasuk oleh Bali. Nah jadi teman-teman ya, di sini beliau mencoba menggiring opini kita seolah-olah orang yang lahir berdekatan masanya itu harus ketemu, itu harus saling berguru atau memiliki guru yang sama atau memiliki murid yang sama. Jadi seolah-olah beliau ini berlindung di balik kata-kata ilmiah, namun ini adalah cocoklogi yang ya orang awam pun bisa menilai teman-teman ya. Jangankan zaman dulu, era sekarang saja, di era digital, di era keterbukaan, ulama besar dengan ulama besar yang satu negara saja di Indonesia, misalnya ulama besar Sumatera ya, itu belum tentu bertemu dengan ulama besar di Jawa. Dan ingat ya, hitungan ulama besar di masa kini bukan karena popularitasnya atau bukan karena terkenal atau tidaknya di media ya teman-teman, tapi kiprahnya ya di masyarakat gitu. Nah jadi di buku ini teman-teman pada intinya nanti kita sambung lagi videonya. Beliau ini meragukan eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir. Saya nggak tahu ya beliau ini membaca clippingnya Kiai Imad atau enggak gitu. Saya nggak tahu juga. Kenapa? Karena di clippingnya Kiai Imad, Imam Ahmad Al-Muhajir itu tidak ada masalah teman-teman.
Ya, tidak ada masalah. Coba kita perhatikan pernyataan Kiai Haji Imad, ya. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Sosok Imam Ahmad Al-Muhajir ini lulus tes, ya, terverifikasi dari kitab nasab. Artinya Kiai Haji Imaduddin tidak meragukan eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir. Tahu-tahu sekarang muncul orang yang entah siapa nggak tahu dari mana, ya, beliau menyampaikan keraguannya terhadap eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir dengan logika cocok logi. Imam At-Tabrani dengan Imam Ahmad Al-Muhajir itu terpaut 10 tahun. Harusnya sesama mujtahid mereka bertemu. Harusnya sesama mujtahid mereka punya guru yang sama, paling tidak satu guru. Harusnya karena mereka berdekatan masa lahirnya, masa hidupnya, mereka paling tidak memiliki murid yang sama. Kan begitu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, banyak muncul orang-orang seperti ini ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi dipreteli satu-satu. Kita flashback ke belakang teman-teman, di mana pada awalnya Kiai Haji Imaduddin ini meragukan eksistensi Ubaidillah. Ya, karena kita tahu beliau berpijak pada kitab Syajarul Mubarakah, yang dimana di kitab Syajarul Mubarakah itu hanya menyebutkan 3 daripada anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir, dan Ubaidillah tidak termasuk di situ. Lama-lama ketika banyak bantahan, bukan eksistensinya yang diragukan, tapi nasabnya. Kemudian setelah nasabnya diragukan, teman-teman, kembali lagi eksistensinya juga diragukan. Jadi mundar-mandir bolak-balik. Dan sampai isu nasab pada per hari ini, teman-teman, ya, clipping Kiai Haji Imad masih pada kesimpulan bahwa Ubaidillah bukan anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, jadi sebenarnya apa yang ditulis oleh beliau ini itu malah merungkankan clippingnya Kiai Haji Imad. Ya, karena Kiai Haji Imad tidak pernah meragukan eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir. Tahu-tahu orang ini malah meragukan eksistensi Imam Ahmad Al-Muhajir dengan dalil atau dengan hujah cocok logi. Repot teman-teman ya. Nanti lama-lama setelah Imam Ahmad Al-Muhajir diragukan eksistensinya, nanti ke atasnya pun nanti diragukan lama-lama. Ya. Sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir, nanti Isa Aruminya yang diragukan. Setelah itu nanti Muhammad An-Naqib yang diragukan, Imam Ali Al-Quraidi nanti yang diragukan, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, lama-lama sampai ke Rasulullah nanti diragukan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi teman-teman khawatir ya, apabila isu nasab ini semakin liar, tidak terkendali, khawatir muncul orang-orang yang memunculkan teori-teori baru yang sama sekali tidak dikenal di dalam ilmu nasab, di dalam ilmu fikih maupun di dalam ilmu sejarah, teman-teman. Khawatirnya nanti dipreteli ya, tokoh-tokoh penting di dalam Islam nanti akan diragukan eksistensinya. Bisa jadi, teman-teman. Ya, sosok Muhammad Al-Fatih misalnya kan. Kemudian sosok Salahuddin Al-Ayyubi, pokoknya sosok-sosok penting di dalam sejarah peradaban Islam itu nanti bisa diragukan semua eksistensinya kalau ini dibiarkan gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya nanti akan banyak orang yang tasahul, ya, akan mudah sekali mengeluarkan statement gitu kan, bernarasi, berteori seenak jidatnya untuk mengkritisi seorang tokoh di masa lalu teman-teman, padahal nggak punya modal gitu kan, repot. Dan yang terakhir, orang yang berteori seperti ini nanti akan berlindung ya pada, mohon maaf, narasi-narasi ilmiah, ini berdasarkan data ilmiah gitu kan, dan lain sebagainya, padahal jauh panggang daripada api. Jadi Kiai Haji Imad ini membuka pintu, bukan ijtihad ya, membuka pintu sebebas-bebasnya, selebar-lebarnya untuk orang yang ingin serampangan menarasikan sesuatu yang berkaitan dengan agama, menarasikan sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, beliau ini dengan bukunya yaitu Propaganda Yahudi dan Runtuhnya Dinasti Bahlawi ini sama sekali tidak menguatkan clipping Kiai Haji Imad, justru malah merungkatkan clippingnya Kiai Haji Imad. Dan lucunya lagi teman-teman, saya pun nggak tahu nih Kiai Haji Alawi Nur Alam ini apakah udah baca clippingnya Kiai Haji Imad, karena memang berbenturan, kontradiksi antara clipping mereka gitu kan. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Imad pun nggak tahu apakah udah baca apa belum buku Kiai Haji Alawi Nur Alam ini ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imad pun malah memberikan apresiasi teman-teman kepada orang ini. Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani, saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar terhadap upaya dari Kiai Alawi Al-Bantani di dalam menulis
diskursus nasab ini yang sudah berjalan 2 tahun lebih. Jadi gimana ya, dunia pernasaban ini makin kesini makin lucu gitu ya teman-teman. Kalau untuk kalangan santri rasa-rasanya itu udah selesai ya sejak muncul pernyataan Kiai Haji Imad wa in afdal muftun, itu kalau bagi kalangan santri udah selesai. Lah ngapain? 1000 dalil 1000 hujah kita sampaikan, toh itu tidak akan merubah keyakinan Kiai Haji Imad dan para pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.